Mengapa Tuhan kita membiarkan orang Yahudi semua jatuh? Hanya sebagian kecil yang tidak jatuh. Sebagian besar orang meninggalkan. Bahkan pada saat itu, imam besar yang paling berkuasa sendiri yang memutuskan untuk menyalibkan Kristus. Maka saat itu bersama imam besar, para imam dan ahli hukum itu. Mereka disebut orang terpelajar. Memiliki hikmat dari Tuhan. Orang yang berpengetahuan. Mengenal hukum Taurat. Namun akhirnya mereka jatuh. Akhirnya mereka tidak mendapat belas kasihan dari Tuhan. Apa sebabnya? Mari kita baca. Karena rencana Tuhan adalah salam keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini artinya Kristus tidak hanya menyelamatkan orang Israel secara jasmani, tetapi juga menyelamatkan dari segala bangsa di luar Israel, agar semua yang diselamatkan. Dengan kata lain, mempelai Kristus. Keselamatan Kristus adalah untuk mempelai dari surga. Mempelai surgawi yang disebut mempelai Tuhan. Maka keselamatan Kristus, mereka yang menjadi mempelai Tuhan. Apakah hanya orang Yahudi? Tidak. Orang bukan Yahudi lebih banyak jumlahnya. Semua bangsa luar juga akan ikut. Jadi Bapa sengaja membiarkan mereka jatuh, agar Kristus menyelamatkan dan jadi tubuhnya, menjadi mempelai Tuhan, dari berbagai bangsa dan warna kulit. Jadi biarkanlah, agar kami orang Cina dan asing juga diselamatkan. Maka mereka dijatuhkan. Karena jumlahnya hanya 144.000. Masih ada 24 tua. Tidak boleh lebih banyak lagi. Hanya, sudah sebanyak ini. Ditambah saudara dari Siprus. Mari kita baca. Aku tanya lagi. Orang Yahudi atau Israel yang jatuh sudah bangkrut total? Tentu tidak. Sebaliknya, karena Israel, kasih karunia dan keselamatan mereka juga menjangkau bangsa-bangsa lain. Baik, memotivasi Israel untuk bangkit bersemangat. Karena jatuh mereka membawa kelimpahan bagi dunia. Kekurangan mereka membawa kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Apalagi saat mereka makmur, aku berkata ini untuk kalian. Bangsa-bangsa mengatakan, karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Rasul bagi orang bukan Yahudi. Aku hormati saudara-saudaraku. Semoga aku dapat membangkitkan kerabatku. Untuk bersemangat, supaya beberapa dari mereka diselamatkan. Jika mereka ditolak, orang akan berdamai dengan Tuhan. Maka diterimanya mereka bukan berarti mati dan bangkit kembali. Selanjutnya, bagian pertama dari adonan itu adalah suci. Maka seluruh adonan juga suci. Jika akar pohon suci, maka ranting juga suci. Paulus mengatakan ini tentu saja untuk berharap Israel diselamatkan. Lalu apa sebab mereka jatuh pada Yesus? Seperti dalam Alkitab, mereka tersandung pada batu yang menjadi Kristus itu. Mengapa itu terjadi? Agar bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Dan juga agar bangsa lain diselamatkan. Misalnya, pada abad pertama, jika di masa Paulus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, 144.000 sudah penuh, dan 24. Para tua-tua juga penuh. Jadi hari ini kita masih bicara tentang mempelai Tuhan? Tidak, tidak ada yang dibicarakan. Kita semua tidak diselamatkan. Jumlah mereka sudah penuh. Jadi membahas Kristus saat ini, tidak ada gunanya. Mereka semua sudah diselamatkan. Pintu keselamatan sudah tertutup. 144.000 orang. Setidaknya keselamatan surgawi sudah tertutup. Tentunya keselamatan penuh suara di bumi telah dibuka. Kalau begitu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana dengan Bapa agar semua bangsa dan suku, semua bangsa dan kelompok bahasa berbicara berbagai bahasa? Berbagai. Orang-orang ini dipilih untuk menjadi raja dan imam. Agar setiap bangsa, setiap kelompok bahasa mendapat keselamatan Tuhan. Setiap bangsa mendapatkannya. Dan pada zaman yang berbeda juga ada orang yang tepat mendapatkannya. Ya, keselamatan itu tidak hanya menebus orang Yahudi, tetapi juga menebus orang bukan Yahudi. Karena itu, hari ini kita dapat dengan semangat berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus kita. Seperti Rasul Paulus yang disebut gila oleh gubernur waktu itu. Paulus, kamu gila. Paulus berkata, semua telah bangkit dari kematian. Kemudian gubernur berkata Paulus gila. Betapa berbahagianya kita hari ini. Mari saudara lihat orang-orang pada abad pertama. Itu adalah para murid percaya, Paulus, Petrus, Yohanes. Bukankah mereka meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan? Mereka memberi kita teladan. Mereka meninggalkan segalanya, mengikuti Tuhan, dan mereka diberi nama oleh dunia. Mereka rela mati. Misalnya, Paulus beberapa kali dipenjara. Petrus juga dipenjara. Kemudian hampir dibunuh tapi malaikat menyelamatkannya. Namun ada nubuat bahwa Petrus pada usia lanjut. Petrus juga dibunuh. Murid Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Murid-murid Yakobus juga dibunuh oleh Herodes. Timotius juga dibunuh. Tentu saja, pada abad pertama, Yesus berkata ada seorang bernama Antipas. Seorang pengikut Tuhan bernama Antipas juga dibunuh. Mungkin banyak yang dibunuh karena iman.
Mereka semua rela mati dan percaya. Mereka percaya akan hidup yang berlimpah yang berasal dari leluhur. Mereka percaya akan kekayaan hidup yang berasal dari Tuhan. Lebih banyak lagi yang termasuk 144.000 orang. Mungkin ada sekitar 120.000 orang yang disediakan untuk zaman ini. Sekitar 120.000 orang untuk zaman ini. Kemudian tampaknya pada zaman ini, sekitar 120.000 orang. 144.000 orang. Masih tersisa sekitar 120.000 untuk zaman ini. 120.000 mempelai di zaman ini akan memimpin orang yang mendapat hidup kekal di bumi kembali. Dan banyak orang dibunuh. Seperti yang tertulis dalam Wahyu. Jadi, siapa yang rela dibunuh? Orang yang matanya terbuka. Orang mengetahui betapa besar anugerah itu. Betapa melimpahnya. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Dan juga, sudah rela mengorbankan hidupnya. Orang seperti itu berbahagia, bukan? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.